Beruang merah balas telak aksi Ukraina setelah kapal selam Rusia coba dirudal oleh pasukan Zelensky. Rusia membalas dengan meluncurkan hampir 100 serangan udara ke Ukraina dalam 24 jam. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері. А отже, чим швидше російська атомна галузь Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Pasukan Rusia telah meluncurkan lebih dari 80 serangan udara, 30 serangan sistem roket peluncuran ganda, dan juga 1 serangan rudal terhadap posisi pasukan Ukraina hanya dalam waktu 24 jam. Serangan besar-besaran dari Ukraina itu dibalas juga lebih besar oleh Rusia. Setelah militer Kiev meluncurkan serangan rudal ke markas armada Laut Hitam Rusia di Crimea, dan mencoba untuk menyerang kapal pendaratan besar dan juga kapal selam, namun gagal. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengumumkan di Facebook bahwa sebanyak 24 bentrokan terjadi di sepanjang hari. Menurut Staf Umum, pasukan Ukraina menghalau hanya 10 serangan dari Rusia. Rusia mencoba memulihkan wilayah mereka yang hilang di Bohdavinka Oblast Donetsk. Pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif di front Melitopol. Tindakan ofensif di front Bakhmut menghancurkan musuh dan membebaskan wilayah pendudukan selangkah demi selangkah, kata staf umum tersebut. Menurut staf umum, sebagai hasil dari operasi ofensif tersebut, pasukan Ukraina mencoba untuk mencapai keberhasilan di wilayah Klishchivka dan juga beberapa wilayah lainnya dengan mengusir pasukan Rusia. Namun, pasukan Rusia melawan dengan tembakan-tembakan roket dan rudalnya. Banyak gambar-gambar serangan yang diunggah di media sosial menunjukkan ledakan dan juga kobaran api membakar beberapa daerah yang menjadi pusat pertempuran. Pihak Rusia mengatakan 10 rudal jelajah ditembakkan ke fasilitas militer armada Laut Hitam Rusia dan 7 diantaranya berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara. Disebutkan juga bahwa serangan yang dilakukan oleh 3 kapal tak berawak juga berhasil digagalkan oleh Rusia. Ukraina mengkonfirmasi bahwa serangan tersebut menyerang target-target Angkatan Laut Rusia dan juga infrastruktur di pelabuhan Sevastopol. Sementara itu, militer Kiev belum secara resmi mengungkap taktik serangan besar tersebut. Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, Kepala Angkatan Udara Ukraina, mengunggah gambar galangan kapal di media sosial dengan caption, "Sementara para penumpang mengalami masa-masa sulit di Sevastopol, marilah kita terus berlatih dan berterima kasih kepada Angkatan Udara Ukraina." Sudah menjadi rahasia umum jika Zelensky digadang-gadang akan segera meninggalkan kekuasaannya dan tak mungkin lagi dibiarkan melenggang untuk pemilu tahun depan. Bahkan beberapa sumber mengatakan separuh dari militer Ukraina akan menggulingkan kekuasaan presiden yang membawa Ukraina pada era kekelaman ini. Posisi yang terancam ini telah tercium oleh negara adidaya Amerika. Zelensky harus lebih waspada dalam bertindak dan bersikap jika tidak ingin terjebak dalam kehancuran dan kenyataan sebagai presiden terburuk Ukraina.
Sementara itu diberitakan sebelumnya, pensiunan CIA Larry Johnson memperingatkan Presiden Volodymyr Zelensky berpotensi dikudeta oleh militer Ukraina. Alasannya karena kegagalan di medan perang melawan pasukan Rusia, Zelensky kemungkinan besar akan digulingkan melalui kudeta dalam 3 hingga 4 minggu ke depan. Karena ketidakpuasan yang besar di antara pasukan di front timur, kata Johnson kepada pembawa acara Channel Redacted, Clayton Morris dalam sebuah wawancara. Rusia mengklaim bahwa serangan besar Ukraina di Zaporozhye yang diluncurkan pada awal Juni dengan masukan ataupun pasukan didikan barat dan tank serta kendaraan lapis baja yang disuplai NATO telah gagal mencapai terobosan dimanapun. Sampai pada titik di mana Amerika Serikat dan sekutunya secara terbuka mengungkapkan rasa frustasi mereka terhadap taktik Ukraina. Johnson bukanlah analis Amerika pertama yang berspekulasi mengenai kudeta militer terhadap Zelensky. Awal bulan September ini, mantan perwira marinir Amerika Serikat Scott Ritter mengatakan kemungkinan kudeta militer semakin besar seiring dengan hancurnya setiap brigade Ukraina. Kita mungkin mencapai momen Zelensky tahun 1913 ketika militer hanya mengatakan kita sudah selesai, kata Ritter kepada pembawa acara Channel Mods. George Gallow, dia juga mengungkit artikel Politico baru-baru ini yang menjelaskan siapa yang akan memerintahkan Ukraina jika Rusia menghabisi Zelensky. Namun menurut Ritter, Moskow tidak berniat mengejar Zelensky karena dia mungkin akan digantikan oleh seorang yang lebih garis keras. Johnson mengatakan kepada Redacted bahwa dari perkembangan konflik, kelangsungan hidup Ukraina sebagai sebuah negara sangat diragukan. Kiev, kata dia, sudah sepenuhnya bergantung pada Barat dan kebutuhannya akan terus bertambah sementara kemampuannya akan terus menyusut. Menurut Johnson, strategi Amerika Serikat dalam konflik ini adalah menjebak Rusia dalam perang yang tidak dapat dimenangkan dan mendorong pergantian rezim di Moskow. Sebaliknya, hal ini akan terjadi pada Ukraina dan Washington harus mencari cara untuk mundur dari konflik tersebut karena mereka terlalu meremehkan kekuatan ekonomi dan militer Rusia, paparnya.